haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berada dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita sebelum kita mau masuk dalam ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mulia, yang selalu menyertai kami, yang selalu memberikan kami rahmat-Nya yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena bukti anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, terlebih dahulu kuduskan hati kami Tuhan, sucikan setiap kami Bapa, layakan kami Tuhan anak-anak-Mu, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan, bukan untuk kami diberkati, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu menyenangkan hati kami, oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus setiap kami mau lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus senantiasa ditinggikan dalam setiap pujian kami, dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Tuhan, karena kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Besarlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, mari sama-sama yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita melakukan Tuhan kita pagi hari ini, amin. Karena Dia Allah yang layak dipuji. Besarlah kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Mari kita tepuk tangan. Sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah dan layak dipuji, besarlah nama-Mu. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak. Mari sama-sama katakan, terpujilah, terbukti kuasa. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus
perkasa. Yeay. Haleluya. Sebab Tuhan Allah perkasa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris, yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan.
supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Allah yang mulia ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Bapakku yang baik, amin Tuhan Yesus. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu mari sama-sama katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku yang baik. Oh, yes Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir
kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau segalanya dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, tak pernah berakhir, tak pernah. Amin Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku. Oh, padamu Yesusku. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama, tak pernah berakhir, tak pernah. Kasih setiamu, amin, dalam hidup kami. Yes. Oh, Yesusku, tak pernah berakhir kasih-Mu. Oh, Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya. Oh, Kau segalanya. Engkau segalanya. Kau Bapa yang baik. Sembahnya, tinggikan namanya. Syukur bagimu Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi kami. Penuhi kami Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkaulah Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah Raja
ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat atasku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku berserah penuh. Haleluya, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Berbicaralah engkau kepada kami lewat firman yang sebentar kami akan dengar. Bapa yang baik, Engkau sudah urapi kami semuanya. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami yang mendengar, diurapi oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang hari ini ada bersama-sama dengan kami. Bapa, firman-Mu yang kami dengar hari ini adalah firman yang menjawab doa-doa kami, adalah firman yang memberi jalan keluar atas masalah yang kami hadapi. Oleh firman-Mu kami dipulihkan, oleh firman-Mu kami disembuhkan. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan. Wow, dahsyat, shalom. Bangkit dan jadi pemenang. Apa syaratnya jadi pemenang? Bangkit, ya apa syaratnya bangkit? Pemenang gitu. Apa syaratnya jadi pemenang? Taat, apalagi? Berperang. Beriman, apalagi? Orang yang disebut pemenang adalah orang yang sudah berjuang dan mau berperang. Kalau kok nggak pernah perang kok dikatakan menang, bagaimana? Sekalipun itu juara bulu tangkis dah, wah, udah menang, sudah. Lawan siapa? Gak ada lawan, gak bisa. Setelah ini udah menang, sudah. Apa jadinya? Saya udah pernah perang. Lawan siapa? Masalah-masalah yang saya hadapi. Kalau
Kalau engkau mau jadi pemenang, kau harus berperang. Oh enggak, saya tidak berperang. Tuhan gantikan saya. Enggak, ya betul. Tapi kau harus menghadapi lawan itu. Waktu Daud ngadepin siapa itu? Ngadepin siapa? Tinggi besar. Apakah Tuhan menumbangkan dia dengan cara yang ajaib? Tiba-tiba Daud diem aja gini terus tiba-tiba buk gitu. Apa yang dilakukan Daud? Dia siapkan katanya. Dia ambil batu, lalu dihadapi Goliat itu. Benar? Oh, muter-muter. Berapa kali lemparan baru Goliat tumbang? Berapa kali? Kali apa 2 kali? Oh, ada 3 kali katanya. Sekali aja. Sekali. Dan Daud harus menghadapi Goliat itu. Dia nggak bisa. Oh, dalam nama Tuhan saya tangkin Goliat jatuh. Enggak. Dia berperang. Dia ambil batu, dia pasang ke pengalian. Wah, bahkan sempat Goliat ini Daud ini dijatuhkan mentalnya oleh Goliat. Siapa kamu katanya? Benar nggak? Ya ampun, saya Daud. Ya ampun, kesini bawa tongkat. Ngapain? Tongkat. Ini senjata. Senjata tolato. Harus perang. Kalau kau ingin menjadi seorang pemenang, harus perang. Juta tentara gitu. Perang. Kalau kau nggak pernah perang, kau bukan disebut pemenang, tapi pecundang. Ada banyak orang-orang nangis karena masalahnya berat. Tenang cuma. Kalau kau biasa menghadapi badai, kau nggak mungkin jatuh gara-gara gerimis. Dan seorang yang bertempur, seorang pemenang, dia tahu siapa musuhnya. Daud gak sembarangan lempar umpan itu. Walaupun kakak-kakaknya kan nyebelin enggak, tapi bukan musuhnya Daud itu. Bukan musuhnya Daud. Daud gak sembarangan lempar. Daud tahu yang jadi musuh adalah Goliat. Seorang pemenang, kau harus berperang. Dan kau harus tahu musuhmu. Bukan hantam kromo semua orang dimusuhin. Wah, ngeri. Yoel pasal yang kedua, Yoel pasal 2 ayat 25. Wah. Dahsyat ini. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-25. Ayo buka sama-sama. Ini streaming kelas. Enggak. Jadi saya bebas ngomong. Oke. Yoel pasal yang kedua ayat 25. Yang sudah ketemu berkata amin. Nah, yang belum ketemu dari terus. Ya. Kitab Yoel. Sudah ditampilkan? Oh, belum. Ya, Yoel. Yoel itu di perjanjian lama. Ya. Pasal yang kedua ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh siapa? Belalang pindahan, terus belalang pelompat, terus belalang pelahap, terus belalang pengerim. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Kau harus ngerti, ini musuh kita ini. Ini sebetulnya kata nama-nama binatang di sini sebagai kiasan, juga sebagai arti yang sesungguhnya. Belalang pindahan. Ya, jadi Tuhan akan pulihkan kepada kita tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang-belalang yang jahat ini. Ini kalau firman Tuhan ditulis hari ini ngomong begini, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh virus corona, varian Delta, varian Omicron, gitu. Tuhan akan pulihkan itu.
Dan kita lihat sama-sama, ini musuh kita nih. Siapa? Belalang-belalang itu. Yang pertama, Tuhan akan pulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasil yang dimakan habis oleh belalang pindahan. Ini belalang pindahan, belalang pelahap, belalang apa nih? Coba tampilin lagi. Belalang pindahan, belalang apa lagi? Pelompat, belalang pelahap, belalang pengerin. Ini ternyata makanannya beda-beda. Satu pohon, tapi dia makan beda-beda. Kalau belalang pindahan, dia hanya memakan daun-daun dari pohon itu. Jadi nggak semua dimakan. Makanya kitab Yoel ini diperinci satu-satu. Ya, inilah musuhmu. Kalau kau ingin jadi pemenang, kau harus ngerti dan mengenali siapa musuhmu. Yang pertama, belalang pindahan. Makan apa nih? Makan daun. Makan daun. Ya, beberapa minggu yang lalu di Sumba, di NTT, ada fenomena yang sangat mengerikan. Itu dengan datangnya belalang-belalang. Ya, sampai ada hamba Tuhan di sana WA ke saya, ngasih fotonya, ngasih videonya. Hari ini ada di halaman rumah saya. Ternyata saya keluar bukan hanya di halaman rumah saya, di tetangga-tetangga dan di sawah semua ada binatang belalang ini. Terus saya tanya, belalangnya makan apa itu? Dia makan semua. Wah, itu jenis belalang yang maruk. Karena kalau belalang pindahan, dia hanya makan daun-daun. Dalam kehidupan kita, yang digambarkan sebagai daun ini adalah doa-doa kita. Ini yang diserang oleh belalang pindah. Ada orang yang sudah mulai tidak menyukai doa. Kenapa? Gara-gara mungkin kau berdoa 2-3 tahun, 2-3 bulan, 2-3 minggu belum dijawab Tuhan. Terus kau bilang, cuma aja engkau sedang dimakan oleh belalang pindahan. Jadi keintimanmu dengan Tuhan lewat jam-jam doa hilang. Kau perangi itu. Yang biasanya kau bisa masuk ruang doa menyembah dalam roh dan kebenaran. Terus kau minta apa-apa, kau hanya minta Tuhan, biar aku terus bisa menyenangkan Tuhan. Orang yang punya kehidupan doa yang keren itu ya, dia nggak minta apa-apa dalam doanya selain aku hanya ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Tapi kalau orang doanya egois, wah, sebelum doa dia tulis daftar permintaan. Segala bayaran sekolah, kontrakan, semua cicilan mobil, kredit macet. Sampai doanya hanya laporan sama Tuhan. Engkau sedang dimakan oleh belalang pindah. Lain. Orang-orang Yahudi yang di Demokratapan itu, Yahudi Ortodoks, itu tidak bekerja, tapi digaji oleh pemerintah. Kenapa? Karena tugas mereka adalah berdoa. Kenapa? Karena orang Yahudi berdoa sehari berapa kali? 7 kali. 7. Terus. Yang Ortodoks ya, yang Ortodoks. Baru mau doa, baru masuk, baru beres komputer, udah panggilan. Semua Israel, Adonai Elohim. Semayang dulu ya bos, entah ini. Baru masuk, duduk lagi. Semua Israel, Adonai. Lagi jadi ya udah, gak usah kerja. Kapan kerjanya? Mereka berdoa terus menerus. Makanya Demokratapan itu tidak pernah tutup. Kalau saya bohong-bohong ke Israel, ya kemarin baru pulang tuh, bulan kemarin, mau berangkat lagi. Semenjak Israel dibuka, wah turis banyak banget yang datang ke sana. Dan di sana sudah nggak ada pakai masker udah. Saudara bersin ya di bandara atau dimanapun, ketahuan orang Israel dikasih tablet obat. Nih minum. Tablet yang meringankan gejala corona. Teman saya, di bandara, petugas yang lihat,
Pokoknya kalau di Israel yang pakai masker hanya orang Indonesia. Udah ketahuan. Udah ketahuan. Indonesia? Ya, tahu. Ah, itu pakai masker. Sama seperti waktu musim dari BB, BlackBerry ke Apple, ke iPhone. Nah, semua udah pakai iPhone. Indonesia masih pakai BB. Tahu Indonesia ya? Iya. Dari mana tahu? Itu masih pakai BB. Dulu. Kalau engkau sudah mulai lesu dalam doamu, engkau tidak punya lagi hasrat untuk menyembah Tuhan. Dengar ya, engkau sedang diserang oleh belalang pindahan. Wah, bukan bangkit jadi pemenang, tapi kau gak mengenali musuhmu. Kau lesu. Padahal doa itu penting banget. Doa itu nafas. Amin. Nafas kehidupan. Orang percaya doa. Ada yang nafasnya seminggu sekali. Aduh. Belalang pindah. Doa. Bertajam terus. Doa. Doa yang saya maksud di sini adalah menyiapkan waktu, menyiapkan tempat, dan engkau bisa ngobrol dengan Tuhan. Karena ada orang bilang, oh saya doa Pak. Di mana? Di motor? Oh iya, kamu doa untuk berjalan, tapi kamu gak bisa ngobrol akrab dengan Tuhan saat kamu naik motor. Nah, kau bisa menyembah Tuhan dengan baik? Di klakson, haleluya. Jadi untuk bisa jadi pemenang syaratnya adalah kau harus bertempur, kau harus perang. Yang kedua, siapa yang kau perangi? Kau harus kenal musuhmu. Yang pertama, belalang pindahan. Ayo bangkitkan lagi jam-jam doamu. Jangan hanya pas makan, kadang-kadang pas makan pun lupa. Oh saya udah berdoa tadi waktu makan. Gimana doanya? Berdoa menurut kecepatan masing-masing. Yang kedua, belalang pelompat. Ini beda loh makanya dengan belalang pindahan tadi. Kalau belalang pindahan tadi makannya daun, belalang pelompat ini buah yang dimakan. Mereka bisa berbagi. Dia makan daun, dia makan buah enggak? Jatahnya belalang pelompat, jangan dimakan. Makan buah. Kalau orang Kristen sudah tidak menghasilkan buah, ngeri udah. Di masa-masa percepatan orang-orang Kristen harus menghasilkan buah banyak. Ya, ayo mulai cerita tentang kebenaran. Ngobrol aja, bukan menarik orang ke gereja, tapi memperkenalkan mereka pada Kristus. Amin. Kalau orang dengar kata gereja kadang-kadang alergi. Ci, gereja yuk. Aduh, gatel, kayak udah alergi dia. Ci, gereja yuk. Aduh, sakit perut, alergi dia. Tapi kalau kau cerita tentang Yesus, gak ada alergi. Ayo, buah. Saya baru pulang dari Lampung dari Kamis kemarin. Saya sama istri sama 4 orang teman. Kami terbagi 2 tim. Tadinya waktu kami buka pendaftaran untuk pelayanan ke Lampung, wah yang ikut 34 orang. 34, saya bilang Tuhan kebanyakan ini Tuhan. Susah ngaturnya nanti. Ya, walaupun ada beberapa wilayah di Lampung. Ya, tapi akhirnya pelan-pelan mulai mereka mundur, gak dapat cuti, ya harus periksa, harus ujian. Tinggalan 6 orang dari 34. 6 orang di jalan. Kami kebagian tulang bawang. Saya telepon teman-teman di sana. Perlu apa? Jadi mereka takut kalau ada hamba Tuhan dari Jakarta. Waduh, mesti nyiapin ini, nyiapin itu. Tenang. Saya bilang, perlu apa kalian? Oh ini Pak Ari. Wah, di daerah kami ini sedang ternak babi itu, waduh, lagi viral katanya. Lagi maju-majunya. Saya bilang, bagaimana cara penyalurannya nanti? Ada restoran-restoran yang sudah mulai kehabisan daging ini. Saya mau. Oke. Kita sumbang di sana. Babi untuk jemaah. Ya, tidak ada program 1 kakak 1 ekor babi kemarin. Ada 34 kakak. Bagi satu-satu.
ada yang protes, Pak Pendeta, kok saya dapatnya satu? Ya memang satu jatahnya Ibu. Satu lagi jantan lagi, gimana mau bisa beranak? Bu, maksudnya dikasih satu supaya Ibu ngobrol dengan jemaat yang lain. Ngobrolnya, tanya siapa yang dapat betina. Ngobrol, terus habis ngobrol ketemu, oh dia betina, aku jantan. Terus PDKT, pendekatan. Habis pendekatan, udah cocok, bawa ke gereja. Didoain. Kawin, beranak. Kalau anaknya 3, gimana Pak Pendeta? Kamu 1, dia 1, gereja 1. Tenang aja, gak usah ribut, saya bilang. Kalau anaknya 5, kamu 2, yang jantan 2, yang betina 2, gereja 1. Kalau 6, kamu 2, gereja 2. Kenapa gereja? Ya nanti semua dibagi lagi. Dibagi lagi. Terus jadi berkat. Ini pernah kami lakukan di Mentawai dan berhasil. Berhasil bulan April tahun lalu kami ke Mentawai. Kami bagi 160 ekor babi. Kenapa? Karena Mentawai sedang penghijau. Lagi itu. Si Berit dari Mentawai masuk 6 jam. Naik kapal kecil. Kemarin di sini saya udah coba ya, naik klotok ya, enak ya. Itu baru 45 menit, belum 4 hari masuk ke dalam. Klotok. Wah, ngeri. Ya, masuk, menghasilkan buah. Sementara pelayanan keluar kota sana, Tuhan ingetin yang dekat-dekat harus kamu layani. Ingatkan ke teman, mari, ayo bantu pelayanan kami Baduy. Iya. Awal 2022 mulai ke Baduy lagi. Siapa yang pernah ke Baduy di sini? Ada yang pernah? Pergilah ke sana. Hanya 3 jam dari sini. Sekarang tolnya enak banget. Baduy itu ada 64 kampung. 3 Baduy dalam, 61 Baduy luar. Saya ambil satu kampung, namanya Kampung Kadu Gede. Ada 88 kakak di sana. Semua Baduy. 88 kakak ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Memang nggak boleh mereka belajar baca tulis. Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak ada penerangan, nggak ada listrik, nggak ada kamar mandi, nggak ada toilet. Kami masuk ke sana, kami keliling kampung. Saya bilang, kalau saya bikin kamar mandi boleh nggak Kang? Katanya, Kang, ada orang yang dituakan di kampung itu, Kadu Gede. Boleh katanya, tapi nggak boleh pakai bahan-bahan seperti plastik segala macam. Terus pakai kayu, boleh. Tebang beberapa kayu, bikin 2 pintu kamar mandi. Tarik air dari danau atas sampai ke kampung itu. Tetangga-tetangga ngeliat, bikin apa itu orang? Kamar mandi. Mereka mandinya kan nggak pakai sabun, pakai sikat giginya nggak pakai odol, keramas nggak pakai sampo. Nggak boleh, teknologi itu ada. Makanya sungainya bening, ikannya besar-besar. Ya, saya kalau nginep di sana itu, wah, kalau mau keramas, mau keramas nih, diambilin daun jarak. Nih sampo katanya. Gimana makainya? Mas Pari, terus tuh berbusa kan? Iya, bersih Pak, gatel saya bilang. Bening. Kami bikin, kami tarik air dari sumber air di atas sampai ke kampung mereka. Mereka lihat ada kemudahan. Kami belum cerita tentang Injil, belum cerita tentang Yesus. Kami bikin jalanan supaya nggak licin, kasih batu, tarik terus sampai ke jalanan besar. Akhirnya istri saya ikut nginep waktu itu ya. Dia bingung, kamar mandinya mana itu? Dulu Bapak sama kamar mandi kemana? Kalau mandi ya di kali. Hah, kayak gitu kalinya? Iya, bening sih bening, tapi nggak ada penutupnya begitu. Mandinya malam.
Udah matahari terbenam, udah gelap gulita itu. Mandi dari situ. Oh, mandi puas-puas. Ya hanya nggak boleh pakai sabun aja. Habis mandi kayak belum mandi. Istri saya datang ikut. Ada anak-anak diajarin nyanyi. Biaya, bukan lagu itu ya pertamanya. Apa tuh lagu apa sih? Lupa ya kamu ya. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, pelukis aku, siapa gerangan, kok nyanyi. Minggu depannya senang, ikut lagi dia, ketagihan, ikut lagi. Pelangi tuh, oh udah hafal. Terus bisa baca nggak dia? Nggak bisa. Mulai diajarin sama dia. A, B, C. Orang tuanya ikut juga. Saya juga mau ikut bisa baca. Ya ampun, orang tua. Ya udah bagi dua. Anak-anak sama istri saya sama orang tua. A, B, C. Dimarahin sama kepala suku. Siapa yang mengizinkan kalian ngajar di sini? Nggak boleh. Ya gitu semua. Harus taat aturan. Saya bertamu di sana. Tapi mereka bilang untuk ngantar saya pulang. Selasa depan datang Pak. Kami punya tempat. Bukan di sini. Tadi kan kepala suku bilang nggak boleh di sini, boleh di luar. Kami punya tempat Pak. Ladang tempat kami bekerja. Bolehkah? Itu bukan termasuk Baduy. Boleh? Dekat nggak dari sini? Dekat. Berapa lama jalan? Setengah hari gitu. Haleluya. Tapi ternyata itu lebih dekat dari pintu tol. Jadi saya nggak usah sampai ke kampung Adu Gede, baru jalan di sana. Ketemu di sini aja Selasa depan. Mereka jalan dari Senin sore sampai sana hampir Selasa pagi. Nginep situ berladang, jam 12 ngajar. Gak ada yang ganggu. Jadi saya semua mulai berani ngajarin. Ayo, waktu itu kami bawa donat karena mereka senang Pak. Waktu lihat donat aja mereka bilang, ini kue apa? Ini donat. Sebelum makan ayo nyanyi dulu. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Kamu hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatinya. Ada kosongnya. Siapa yang pernah makan tengahnya donat, angkat tangan mereka. Nggak ada tengahnya. Minggu depannya lagi datang lagi. Selasa depan mau dibawain apa? Kami mau itu ayam yang itu katanya. Ditunjukin gambar. Oke. Kita belikan ayam itu. Minumnya apa? Dia kasih gambar. Karena dia nemu waktu jalan. Dia nggak bisa baca. Oh iya, Coca-Cola sih. Minggu depannya kami bawa AFC. Kami bawa Coca-Cola. Nih permintaan kalian. Waktu minum Coca-Cola pertama kali, teriak mereka. Hampir dimuntahkan. Ada yang mau membunuh saya. Nah, pelan-pelan. Mulai belajar. Kalau saya berangkat sama istri saya naik mobil. Tapi kalau saya sendirian, istri saya capek gitu ya. Ngurusin anak-anak sekolah. Apa berangkat sendiri? Saya naik kereta. Depok, Tanah Abang. Tanah Abang, Rangkas Bitung. Tanah Abang, Rangkas Bitung itu 2 jam lebih. Tidur pulas gitu ya, bangun belum nyampe. Pulas lagi, belum nyampe lagi. Nah begitu sampai Rangkas Bitung, harus naik ojek. Ojek pangkalan. Saya nggak mau ojek online. Kenapa ojek pangkalan? Karena saya harus pilih motor. Motor yang sehat. Motor yang baru. Karena masuk hutan, banyak batu-batu. Jadi begitu sampai keluar Rangkas Bitung, wah banyak tukang ojek. Mas ojek mas, saya lihat motornya jelek. Enggak, jalan lagi. Mas ojek mas, enggak. Yang ketiga, mas ojek, baru motornya. Iya boleh sini. Oh, yang dua tadi bilang, oh mas itu pilih motor tadi. Terus dia ngomong sama, hati-hati loh. Tadi saya tawarin nggak mau, tentang motor saya jelek. Gini, sini mas. Kemana pak? Dia panggil saya. Kampung Sampang, Lui Daman. Wah, jauh itu, katanya gitu. Makanya saya naik ojek.
Ya, kalau dekat saya jalan kaki. Sini, berapa? Saya tanya. 150. Saya nggak tawar. Kalau naik ojek kayak gitu-gitu ya, sama orang-orang kecil nggak usah tawar Pak. Mereka susah, nyari 150 susah sekali. Tukang-tukang sayur di depan rumah itu masih ditawar, nggak usah, berkati aja. Amin. Supaya engkau tidak dimakan oleh belalang, pelompat. Jadi berbuah. Ada orang Kristen pakai kalung salib gede banget, nawar sayur di depan rumah, sampai tukang sayurnya setengah stroke. Sampai tukang sayurnya trauma. Udah berdiri di tempat biasa, ibu-ibu udah ngobrol, belanja, orang Kristennya pakai kalung salib besar tuh keluar. Tukang sayurnya buru-buru, buruan, tutup. Orang itu keluar. Saya nggak mau stroke lagi. Berapa? 150 Pak. Oke, ayo sini. Hah? Bapak nggak tawar? Enggak. Saya nggak mau nawar. Sini. Tawar dong Pak. Nggak usah, saya bilang gitu. Kok malah kamu yang tulis anak Pak. Mana helm? Nggak usah pakai helm Pak. Nggak ada polisi. Helm bukan untuk polisi. Saya bilang. Siapa di sini yang pakai helm kadang-kadang takut polisi? Salah, helm bukan untuk polisi. Ya, helm untuk keselamatan kita. Mana helm? Nggak ada polisi. Bukan untuk polisi, supaya kepala saya selamat. Emang Bapak tahu jalannya? Berbatu-batu. Itu kalau kamu ngebut belok terus jatuh, gimana? Nggak ada perlindungan. Sini. Baik Pak, pakai. Terus yang kedua, biar kamu nggak ditilang. Nggak ada razia Pak. Sekarang nggak ada razia, tapi dipoto kamu nanti. Oh kenapa? Saya foto mau bergaya orang ditilang bergaya. Saya naik ojek itu. Bapak Ibu tahu ya kalau saya naik ojek, saya duduknya di belakang, tukang ojek di depan. Ya iyalah. Ngobrol. Panggil hari coba. Siapa Hari? Nama bapaknya saya sebut. Hari dari mana ini? Dari Depok. Hah? Jawa Barat? Iya. Dekat Bogor? Iya. Pernah ke sana? Oh itu jauh Pak. Pernah ke sana nggak? Enggak aja bilang jauh. Tapi jauh itu Pak. Ya memang. Pak Hari kesini ngapain? Ngajar. Di kampung sampah. Ada sekolahan di situ? Gak ada. Tapi ada orang-orang Baduy yang nungguin saya di sana. Hah? Sebelah mana? Sebelah nanti, tenang aja. Jalan terus. Sambil ngobrol, jalannya pelan banget. Sangat lemah lembut dan rendah hati. Pelan. Cepetan bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Asik ngobrol. Jangan. Nanti saya telat. Pelan banget. Saya nggak bisa bawa motor ngebut Pak. Minggir. Kayak gitu. Di tengah hutan. Minggir. Deg-degan dia. Nggak usah takut. Kenapa Pak? Sekarang gini, biar cepat. Kamu di belakang, saya di depan. Dan lihatin saya. Nih, pegang tas. Ada handphone. Ada dompet saya. Itu ada ATM segala macam. Pegang. Ya, pegang. Baik Pak. Belakang sekarang. Baru saya ngebut. Pak Hari jadi pengebut. Ya, pegang perut saya kuat banget. Terus jangan pegang perut. Kenapa Pak? Bukan muhrim. Kami di sana masih kosong. Karena belum jam 12. Ya, belum ada orang nih. Udah nyampe Pak Hari? Sudah. Saya baru nanya Pak Hari. Saya lupa Pak Hari. Lupa apa? Lupa tas? Bukan. Tadi kan selama perjalanan tengah-tengah itu saya duduk belakang, Pak Hari depan. Siapa yang bayar Pak? Saya yang bayar. Saya tetap bayar loh. Alhamdulillah kata dia. Ada warung nggak di sini? Mau ngapain Pak Hari? Mau makan dulu tuh. Ada Pak, depan situ. Kamu tahu istri saya asalnya dari sini. Boleh lah. Bisa pengen bawa motor. Kamu percaya? Pak Hari aja katanya. Udah, tunjukin ya. Ada warung. Oh iya warung. Ayo makan. Sambil nunggu tuh teman-teman datang. Masih ada waktu 45 menit. Makan. Enggak Pak. Udah kenyang kata dia. Makan. Enggak Pak. Udah kenyang. Makan ini tidak mengurangi ongkos ojek. Mau Pak? Makan.
besar. Dia makan banyak banget. Seperti iman kita memindahkan gunung. Nasi, tahu, tempe, bakwan. Saya bilang dalam hati, itu kenyang ya, apalagi lapar ya. Dia makan agak jauh. Sini duduk sini. Sambil ngobrol. Malu Pak Ari makan dikit, saya banyak. Katanya kenyang. Maaf Pak, kata dia. Sini. Jangan jawab dulu. Saya doa sebentar. Saya doa. Doa untuk makan. Itu doanya singkat aja. Gak usah seperti doa syafaat. Segala Jokowi, pemerintahan, dinas. Begitu amin habis. Pak Ari doa kelamaan. Saya doa, saya sebut namanya dalam doa. Tuhan berkati Bang Mojek ini. Pakai namanya. Istri anak-anaknya, dia nangis. Tetes air mata. Sini air mata Bapak, sini air keringat ya. Begitu amin. Kenapa nangis? Terharu. Belum pernah saya didoain penumpang. Belum pernah saya didoain orang lain, siapapun juga. Tapi Pak Ari mendoakan saya dan menyebut nama saya. Pak Ari Kristen ya, saya Kristen. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Pak. Orang Kristen mau baik-baik, baik, ditraktir. Udah, nanti saya tambahin ongkos ojek. Tadi berapa? Kesini? Terus 50. Saya tambahin jadi 300. PP. Oh, sama aja Pak. Daripada kamu pulang kosong. Saya akrab dengan dia. Tiap kali saya di atas pintu, saya telepon dia. Jemput dia, ngobrol. Menghasilkan bunga. Dan orang-orang di Baduy jago baca sekarang. 8 kali pertemuan mereka sudah bisa tulis. Dia baca, dia tulis. Waduh, saya sampai kaget dengan kemajuan mereka. Setiap kali saya kasih PR, dia tulis dengan baik. Selasa depan, tulis semua yang ada dalam pikiranmu, tuangkan dalam buku. Dalam kertas saja ya. Wah, Selasa depannya. Ini PR-nya Pak. Sepanjang minggu ini, saya tuliskan semuanya. 1 buku penuh. 1 buku penuh. Nama saya ini, istri saya, anak saya tinggal. Balik sampai penuh. Wah, hebat kamu. Kamu nulis berapa lama? Seminggu Pak. Wah, hebat. Saya tanda tangan paling depan. Nilai 100. Pak, kok cuma halaman 1 yang dinilai? Halaman 1 mewakili semua. Gak mau Pak, harus semua. Ya ampun. Dan itu, mereka nulis kalimat itu 1 buku tanpa spasi satupun. Nyambung terus. Sampai heran istri saya, ini apa bacaannya? Apa aja yang lewat dibaca oleh mereka. Wah, hebat, kemajuan luar biasa. Udah bisa nyanyi. Begitu kami datang, hidup tanpa Yesus seperti dulu. Semangat banget. Pernah jadi semangatnya mereka ada yang kebalik, hidup tanpa donat seperti Yesus. Kebalik, kata istri saya. Wah, apa aja dibaca. Waktu itu ada tukang bakso pakai gerobak begitu, ada tulisannya bakso gitu kan. Dia baca kencang-kencang, bakso, belok tukang bakso. Loh, kok Bapak masuk? Ada yang panggil katanya. Bukan, dia baca ini. Tapi karena Bapak sudah masuk, nggak apa-apa. Ayo siswa-siswa, murid-murid keluar, makan. Ada 20 orang itu. Makan, saya ke belakang sebentar karena lihat toiletnya kami bangun. Begitu saya balik lagi, ibu-ibu kenapa duduk semuanya? Kok gak makan? Enggak ada mangkoknya, kata dia. Oke, anak-anak buruan cepet. Pak, bawa mangkok berapa emang? 8. Kalau kesini lagi bawa mangkok 20. Kan orangnya 20. Siap makan mereka. Setelah makan saya ngobrol sama tukang bakso. Jadi berkat lagi. Amin. Pak, berapa semua? 20 orang. Saya siapin uang ratusan gitu, 8 lembar. Berapa? 60.000. Hah? Kan saya mahalan ya Pak? Bukan, murah banget saya bilang. 60.000 semua. Iya, 20 orang. Ya ampun,
seporsi? Berapa tuh? 3.000. 3.000. Iya Pak, bikin satu buat saya. Saya pengen tahu rasanya apa ini bakso ini. Bikin satu, bikin. Pakai bihun, nggak usah kasih bakso aja sama kuah, Oke, siap. Segitu porsi? Iya. Saya makan. Oh iya, cocok. 3.000. Aci semua. Selasa depan ngasih daging dikit ya. Baik Pak. Udah habis nih katanya dia. Ya habis nih saya. Nih saya kasih 75. Kembalinya Pak nggak usah. Buat Selasa depan. Pak nggak usah. Buat Selasa depan. Selasa depannya saya sisain lagi. Nih 80 Pak. Nah kembalian kemarin aja masih ada. Tambah lagi nggak apa-apa. Enggak. Kenapa takut? Nanti lama-lama numpuk-numpuk, gerobak Bapak ambil. Iya. Ini ekonomi nih. Akhirnya apa? Saya belajar supaya buah saya tidak dimakan oleh belalang pelompa. Kau harus berbuah. Kemarin kita ke sana ya, terakhir ke sana sebelum kita ke Lampung. Nanti tanggal 28 ke sana lagi. Terus setiap Selasa, mereka senang sekali. Dan mereka sekarang bilang gini kalau ketemu saya, "Shalom Pak Ari." Dulu kalau ketemu, udah gitu aja. Lebih gampang saya masuk. Kamu kan percaya ada Tuhan yang menciptakan? Iya. Kenal gak Tuhan kamu? Oh enggak, kita Tuhannya sama. Ya, beda. Kamu Tuhannya siapa namanya? Oh Tuhan Yesus Kristus. Harus tahu. Mereka tenang. Kalau ketemu saya, Shalom Pak Ari. Tuhan Yesus memberkati. Buah. Amin. Berawal dari bikin toilet. Ngajarin mereka. Dan di sana saya tinggalin 15 Alkitab. Baca, kamu udah bisa baca kan? Baca. Kecil hurufnya. Kawin kacamata. Ini kacamata apa Pak? Kacamata biar bisa baca. Wah, pakai lagi. Kok tuh. Gak bisa baca. Sebelumnya udah bisa baca. Belum, gak bisa. Katanya kacamata baca. Aneh-aneh kan? Tapi sukacita melayani mereka. Berbuahlah supaya engkau tidak dimakan oleh belalang pelompat. Belalang pelahap itu yang memakan batang. Engkau mulai malas ke gereja. Engkau mulai malas kegiatan-kegiatan rohani. Itu batangnya dimakan oleh belalang pelahap. Dan yang mengerikan adalah belalang pengerik memakan akar. Kalau akar kekristenanmu dimakan belalang pengerik, kelar hidupmu. Bagaimana kau jadi pemenang? Kau harus lawan ini. Perbanyak jam-jam doamu. Kemudian hasilkan buah. Dan terus berkegiatan-kegiatan rohani. Ibadah, komsel, apalagi WBI, ada kompria di sini, kompria ikut, penginjilan ikut, supaya apa? Batangmu tidak dimakan oleh belalang pelahap. Dan yang terakhir, supaya akarmu tidak dimakan oleh belalang pengerik. Gua harus terus gali Alkitab, berdalam pengertianmu akan Tuhan. Dengan begitu, gua berkata, aku lebih dari pemenang, karena aku telah mengalahkan belalang-belalang yang sangat nakal ini. Ini belalang ya, nggak ada kupu-kupunya, belalang aja. Belalang kupu-kupu dari siang makan nasi, malam minum susu. Itu laku. Engkau diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tepuk tangan yang meriah, haleluya. Kalau saya punya waktu banyak untuk menjelaskan belalang-belalang, betapa mengerikannya belalang pengerik ini. Bagaimana akarmu digerogotin pelan-pelan. Wah, ngeri banget.
Oke, tundukkan kepala sekarang. Yang jelas engkau tahu hari ini bahwa musuh-musuh ini adalah musuh yang gak kelihatan. Belalang ini kecil. Dia tidak seperti Goliat yang dihadapi oleh Daud, besar dan kelihatan. Tapi belalang ini kecil. Tapi tiba-tiba besok kau lihat daunnya habis, batangnya habis, buahnya habis. Dan ketika kau gali tanah itu, akarnya pun habis. Belalang ini memakan hanya bagian yang dia suka. Dia tidak makan semuanya. Ketika jam-jam doamu sudah mulai hilang, hati-hati. Hati-hati. Kau gak sadar akhirnya buahmu pun dimakan sama belalang itu. Daun habis, batang habis, buah habis, batang habis, dan akhirnya belalang pengerik itu yang menghabiskan akar. Haleluya Bapak. Kau tidak sendirian. Yesus ada bersama-sama dengan engkau, bersama-sama dengan kita. Yesus memberikan arahan, lawan itu dengan kekuatan ini. Lawan belalang-belalang pelahap, pelompat, pindahan, pengerik. Dengan terus mengaktifkan jam-jam doamu. Hasilkan buah-buah pertobatan. Dan mulai semangat dalam beribadah. Supaya akarmu tidak dimakan habis oleh belalang pengerik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau jadi pemenang Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,